Michel Nostradamus ramalkan Satria Piningit akan muncul. Tahun 2023 diramalkan oleh Nostradamus akan muncul pemimpin baru dari timur. Apakah ini berkorelasi dengan ramalan Joyoboyo yang juga menyebutkan akan datangnya seorang Satria Piningit atau Ratu Adil? Michel Nostradamus itu adalah seorang warga Prancis. Beliau ini keturunan Yahudi. Ia salah satu tokoh terkenal dengan ramalan-ramalannya yang dianggap tepat dan akurat. Menurut ramalan Michel Nostradamus yang ditulis oleh Wiswit dan Peter Lorre dalam buku The End of the Millennium Prophecies 1992 menuju ke 2001, Nostradamus itu meramalkan pada tahun 2023 disebutkan secara lebih khusus mengenai munculnya seorang pemimpin yang akan merubah di dunia. Menurut Nostradamus, yang pertama akan muncul adalah A New World Religions yang dipimpin oleh seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the East atau laki-laki dari timur. Lalu, dia akan muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Kemunculannya menggambarkan timur dan barat. Ketika muncul, ia akan memakai sorban biru atau blue turban. Lalu dia akan merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Mengenai ramalan Nostradamus, yang pertama, A New World Religion atau agama baru di dunia, yang diramalkan adalah munculnya agama baru penguasa dunia yang tidak pernah dikenal dan diperkirakan oleh umat manusia di seluruh dunia. Mungkin agama itu adalah agama Trisol hidup, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. Mengenai 3 perintah itu adalah manusia harus melakukan perbuatan yang benar, lurus dan jujur. Dan ketiga larangan itu manusia tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak boleh mencuri dan berbuat kejahatan. Tafsir selanjutnya mengenai The Man from the East atau laki-laki dari timur. Itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Dikatakan dia akan menghapus seluruh agama-agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut semua makhluk di jagat raya. Mungkin dialah sosok Satria Piningit yang akan menjadikan dunia ini damai dengan apapun yang ada di dalamnya. Lalu tafsir yang ketiga muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut, yang berarti kemunculannya itu dari pertemuan tiga buah laut. Diperkirakan ia akan muncul di Pulau Sulawesi karena merujuk ketika pertemuan tiga laut. Sebelah utara Pulau Sulawesi itu adalah Laut Sulawesi, di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti laki-laki yang dimaksud berada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Sulawesi. Mungkin ia menyembunyikan diri sambil menanti waktunya untuk terbit. Hal ini barulah prediksi semata. Kemunculannya itu menggambarkan timur dan barat. Maksudnya, kemunculannya akan menggambarkan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Tafsir yang selanjutnya, ketika muncul, dia memakai sorban biru. Ada pula julukan mengenai topi turban Resolven sendiri itu adalah selai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam, yang biasanya digunakan oleh orang Arab pada zaman pra-Islam untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari. Lalu tafsir berikutnya, ia merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya, mungkin karena hari lain adalah hari istimewa untuk agama lainnya. Namun, ada satu hal yang harus diyakini, semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Tidak ada yang benar selain Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan kehidupan dan menyiapkan kehidupan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, ada seorang peramal terkenal abad ke-15, yaitu Michel Nostradamus, yang meramalkan akan muncul agama baru dari wilayah Indonesia tahun depan dan muncul pemimpin agama baru dari timur. Ramalan Nostradamus yang lahir 1503 di Prancis tersebut masih dipercaya banyak orang
karena sering sekali tepat dengan kejadian sesungguhnya. Entah beberapa ratus tahun kemudian, agama baru itu bernama Trisulowetu, yakni berisi 3 perintah dan 3 larangan. Agama ini memerintahkan manusia wajib, benar, lurus dan jujur. Selain itu, agama tersebut melarang manusia melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak mencuri, dan tidak melakukan kejahatan. Nostradamus juga mengatakan bahwa agama baru ini akan dipimpin seorang pria dari timur. Pria tersebut akan menghapus seluruh agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut oleh semua makhluk hidup. Pria yang disebut-sebut akan menjadi pemimpin agama baru ini dikenal dengan sebutan Satrio Piningit. Lelaki tersebut akan membuat dunia dan seisinya damai. Apakah ini berkorelasi dengan ramalan Joyoboyo soal akan datangnya seorang Satrio Piningit? Kemunculan Satrio Piningit itu disebutkan dari pertemuan 3 laut antara Pulau Sulawesi, yakni Sulawesi, sebelah selatan Laut Flores, dan di sebelah timur Laut Maluku. Artinya, lelaki itu akan muncul dari Sulawesi. Ketika muncul, ia akan memakai sorban biru dan membuat Kamis menjadi hari istimewanya. Agama itu akan enggan menjadikan hari Minggu sebagai hari istimewa untuk agamanya karena hari Minggu telah diistimewakan agama Nasrani. Kemunculan sosok ini disinyalir akan menggemarkan umat manusia seluruh dunia, baik dari timur maupun barat. Seperti yang kita ketahui, Satrio Piningit adalah sosok yang dikisahkan oleh Prabu Jayabaya, salah seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia, yang diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki kesaktian atau linui, pengetahuan melebihi zamannya, dan masih dipercaya hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu. Dikatakan bahwa Satrio Piningit sebagai putra Bathara Indra, berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisulaweta. Kemunculannya juga dikatakan dalam kisah lain oleh seorang raja terakhir dari kerajaan Pajajaran, salah satu kerajaan di Nusantara, bernama Prabu Siliwangi, sebagai seorang pecahangon, anak penggembala